Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang korosi. Jadi, apa itu korosi? Korosi merupakan reaksi elektrokimia yang dapat menyebabkan rusaknya suatu logam. Reaksi elektrokimia merupakan reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi pada unsur-unsur tertentu yang dapat menghasilkan listrik. Reaksi reduksi merupakan reaksi pengikatan elektron dan ion positif logam sehingga membentuk logam, sedangkan reaksi oksidasi merupakan reaksi pelepasan elektron dan ion positif logam oleh suatu logam. Lalu proses reaksi redoks adalah contohnya sebagai berikut. Ada dua batang, yang satu berupa baja dan satunya lagi tembaga, dihubungkan menggunakan suatu kawat konduktor. Pada saat dihubungkan dengan kawat, elektron dari batang baja akan dilepaskan, begitu juga dengan ion positif baja, sehingga baja akan mengalami korosi dan dimensinya akan semakin mengecil. Elektron tersebut akan mengalir ke larutan ion positif tembaga dan saling berikatan, sehingga membentuk suatu logam tembaga, sehingga dimensi dari batang tembaga tersebut semakin bertambah. Lalu ada tabel katodik dan anodik. Di sini tabel pertama merupakan deret volta, yaitu menunjukkan anodik dan katodik suatu unsur, begitu juga dengan nilai listrik yang dapat dihasilkan. Sebagai contoh ada aurium dan kalium. Di sini kalium akan terkorosi dikarenakan lebih anodik daripada aurium. Lalu untuk besar listrik yang dihasilkan yaitu V katoda dikurang dengan V anoda, yaitu positif 1,420 dikurang dengan minus 2924, yaitu hasilnya sebesar positif 4,344 volt. Lalu tabel kedua menunjukkan deret galvanik. Di sini menunjukkan anodik dan katodik dari logam-logam yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contohnya ada silver dan zinc. Di sini zinc akan lebih mudah terkorosi dibanding silver dikarenakan lebih anodik daripada silver. Selanjutnya adalah laju korosi. Laju korosi itu menyatakan seberapa cepat logam akan terkorosi dalam waktu 1 tahun. Biasanya dinyatakan dalam besaran milimeter per tahun. Lalu bagaimana mengukur laju korosi? Yang pertama, siapkan sampel dan catat massa jenisnya. Kedua, potong sampel tersebut menjadi bentuk segi 4 agar memudahkan perhitungan. Ketiga, hitung dimensi dan luas permukaan yang kira-kira akan dicelupkan. Keempat, bersihkan sampel tersebut. Kelima, timbang sampel tersebut dan catat berat awalnya. Keenam, celupkan sampel tersebut ke dalam larutan elektrolit dalam waktu tertentu dan dalam keadaan digantung. Ketujuh, setelah beberapa saat, angkat kembali sampel tersebut dan keringkan. Ke-8, timbang kembali sampel tersebut dan catat berat akhirnya. Dan terakhir, dapat dihitung besaran laju korosi. Nilai laju korosi dapat dibandingkan dengan ketahanan laju korosi. Jika nilai korosi sebesar 0,05, maka ketahanannya itu sangat baik. Sedangkan jika nilai korosinya 0,75, maka ketahanan korosinya itu cukup baik. Dikarenakan semakin besar nilai laju korosi, maka semakin cepat logam tersebut berkurang dimensinya. Lalu ada kerapatan arus korosi. Kerapatan arus korosi dapat diukur dengan menggunakan 3 sel elektroda, yaitu elektroda kerja sebagai elektroda yang akan diukur besarannya, elektroda bantu, yaitu elektroda sebagai pengangkut arus, dan elektroda acuan, yaitu elektroda yang dapat digunakan sebagai acuan pengukuran potensial, dikarenakan hambatannya yang kecil. Lalu proses pengukuran kerapatan arus korosi. Yang pertama, celupkan ketiga sel elektroda ke dalam larutan elektrolit. Kedua, hubungkan ketiga sel tersebut dengan potensial stat atau galvanostat. Ketiga, berikan listrik dari minus 2000 mV sampai 2000 mV dan catat potensial listrik dan kerapatan arusnya. Keempat, buat grafik antara potensial listrik dan kerapatan arus, lalu lakukan ekstrapolasi tafel. Kelima,
Titik temu antara ekstrapolasi tabel tersebut merupakan besaran dari nilai kerapatan arus korosi. Selanjutnya ada jenis-jenis korosi. Yang pertama ada korosi sumuran. Korosi ini terjadi pada suatu bagian logam yang ditandai dengan adanya lubang-lubang kecil berbentuk vertikal terhadap permukaan. Selanjutnya ada korosi merata. Korosi ini terjadi pada seluruh permukaan logam dan biasanya ditandai dengan adanya karat. Selanjutnya korosi galvanik, yaitu korosi yang terjadi ketika dua logam dihubungkan dan berada pada satu buah lingkungan. Sedangkan korosi celah merupakan korosi yang terjadi pada satu buah logam dan berada pada dua buah lingkungan yang dihubungkan. Dan terakhir korosi intergranular. Korosi ini terjadi pada batas-batas butir logam bagian permukaan luar. Korosi ini dapat terjadi ketika logam mendapatkan suhu yang sangat tinggi. Selanjutnya ada cara pencegahan dari korosi. Yang pertama yaitu coating. Coating merupakan pelapisan permukaan logam dengan larutan tertentu. Kedua ada dengan anoda korban, yaitu dengan memasakkan logam yang lebih anodik ke dinding permukaan yang akan dilindungi. Yang ketiga ada metode arus standing, yaitu dengan memberikan arus listrik yang lain yang berlawanan ke permukaan logam sehingga tidak ada elektron yang menghasilkan listrik. Dan terakhir yaitu dengan cara inhibitor, yaitu pemberian senyawa kimia ke larutan atau gas yang akan mengalir pada permukaan logam tersebut sehingga mengurangi laju korosi. Sekian presentasi tentang korosi. Terima kasih.